Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati Azizah, mahasiswi pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan public speaking untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Nah, banyak sekali orang yang mengetahui apa itu public speaking tapi tidak tahu bagaimana mempraktekkan karena memiliki banyak kendala, entah itu internal maupun eksternal. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang public speaking yang akan pasti memberikan wawasan untuk teman-teman semua. Nah, perlu kita ketahui secara Romawi atau bahasa lainnya, yaitu public speaking sama dengan retorika. Retorika dalam artinya menggunakan olahan kata atau bahasa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Nah, sedangkan menurut para tokoh, James Winans merupakan speech communication sebagai ilmu tingkah laku, atau pidato merupakan ungkapan kepribadian. Nah, ketika kita berbicara di depan umum, itu menggambarkan bagaimana kepribadian kita dalam beradaptasi kepada orang lain. Nah, pengertian secara umum dari public speaking ini sendiri adalah berbicara di depan umum, bagaimana Anda berbicara menyampaikan pesan dan juga gagasan yang ingin diketahui oleh banyak audiens. Nah, berbicara tentang public speaking yaitu berbicara di depan umum yang memiliki audiens lebih dari satu. Artinya kita berbicara di banyak orang, didengarkan oleh audiens yang banyak, seperti itu. Lalu tujuan public speaking itu sendiri yaitu yang pertama memberikan informasi, yang kedua yaitu menghibur, yang ketiga mendidik dan juga mengajar, lalu yang keempat membangkitkan, menggugah dan juga membangun, yang kelima mengajak, membujuk, meyakinkan, dan yang terakhir yaitu menggerakkan atau bertindak. Nah, kunci daripada komunikasi dalam public speaking itu ada 3 sebenarnya, teman-teman. Yang pertama yaitu verbal atau kata-kata. Jadi pengolahan kata-kata itu memiliki merupakan kunci dalam melakukan komunikasi secara publik. Nah, presentasi dari pentingnya pemilihan kata-kata yang baik itu memiliki presentasi 7%. Nah, sedangkan yang kedua yaitu suara, pemilihan nada yang pas ketika ingin membangkitkan dan juga memberikan semangat kepada audiens itu memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan verbal, yaitu sebanyak 38%. Nah, sedangkan yang lebih tinggi lagi memiliki pengaruh yang sangat besar ketika kita melakukan public speaking, yaitu penampilan. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan public speaking, bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga harus menggunakan body language atau bahasa tubuh untuk menarik perhatian dari para audiens. Lalu struktur utama public speaking, kita harus mengetahui apa saja struktur dalam melakukan public speaking. Yang pertama yaitu bagian awal. Nah, di bagian awal ini merupakan salam atau sapaan. Nah, ketika teman-teman akan melakukan public speaking, teman-teman jangan lupa untuk menyapa audiens dan juga memberikan salam kepada audiens terlebih dahulu, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Nah, di bagian kedua yaitu bagian tengah, yaitu body atau konten. Nah, ketika teman-teman akan melakukan public speaking, pastikan teman-teman ada materi dan juga ada pembahasan yang akan dibahas atau topik yang akan disampaikan. Dan pastikan juga bahwa teman-teman menguasai materi tersebut. Lalu yang bagian terakhir yaitu bagian akhir, yaitu closing atau conclusion. Nah, conclusion ini yaitu closing statement. Nah, teman-teman menjelaskan sebelum menutup dari pembahasan. Ketika teman-teman public speaking, teman-teman harus tahu atau memberikan garis besar isi dari pembahasan teman-teman, benang merahnya. Lalu strategi sukses dalam public speaking. Kira-kira ketika teman-teman ingin public speaking secara baik dan benar sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh audiens, teman-teman harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Apa sih tujuan teman-teman melakukan public speaking? Apa hanya menyampaikan materi saja kepada audiens atau bagaimana? Lalu yang kedua yaitu persiapan materi. Jangan lupa teman-teman harus menyiapkan materi seperti yang saya sudah bahas di awal tadi, bahwa teman-teman harus benar-benar mengetahui isi materi yang akan teman-teman sampaikan. Lalu poin yang kedua yaitu latihan. Teman-teman jangan lupa untuk berlatih terlebih dahulu dalam melakukan public speaking ini. Agar apa? Agar teman-teman terlatih dengan materi baru dalam pembahasan tersebut. Lalu yang selanjutnya berbicara penuh hasrat dan menyesuaikan pendengar. Jangan lupa teman-teman juga harus menyesuaikan pendengar atau
audien kisaran umur berapa, misalkan berada di umur remaja atau SMA, teman-teman harus menggunakan bahasa dan juga kreativitas untuk menarik audien tersebut dan menggunakan tata bahasa yang mudah dimengerti oleh para remaja. Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan orang yang lebih tua atau audiensnya kebanyakan mahasiswa S2 misalkan, berarti teman-teman juga harus menggunakan tata bahasa yang menyesuaikan dengan para audien tersebut. Lalu faktor-faktor pendukung terjadinya pembicaraan efektif, yang pertama yaitu proses belajar dan juga berlatih. Jangan lupa teman-teman untuk berlatih dan juga belajar terlebih dahulu sebelum melakukan audiensi di depan umum. Lalu yang kedua yaitu lingkungan yang kondusif. Sebelum memulai materi, teman-teman harus pastikan bahwa audien yang mendengarkan teman-teman itu dalam kondisi tenang dan terkontrol sehingga dapat mendengarkan materi dengan baik. Yang terakhir yaitu bakat atau talenta. Nah, berbicara tentang public speaking merupakan bakat. Ketika kita berbicara bakat, otomatis dapat dilatih. Nah, jangan pernah berpikir ketika teman-teman berbicara public speaking lalu menyerah bahwa tidak bisa melakukan public speaking. Sebenarnya public speaking itu bisa dilatih di kehidupan sehari-hari. Misalkan bisa berbicara di depan kaca terlebih dahulu. Lalu kira-kira kecemasan apa sih, ketakutan apa sih yang dirasakan teman-teman ketika melakukan public speaking? Nah, kebanyakan orang yang melakukan public speaking itu merasakan cemas dan juga gugup. Nah, dari kedua hal tersebut, cemas dan juga gugup, itu menimbulkan gejala fisik yang akan merusak atau mengganggu teman-teman ketika melakukan public speaking. Yang pertama yaitu detak jantung semakin cepat. Yang kedua, tangan dan juga mulut gemetar sehingga teman-teman tidak bisa mengatakan kata dan juga artikulasi yang tepat saat menyampaikan materi. Yang ketiga yaitu berkeringat dingin, suara gemetar, kepala pusing, dan lain sebagainya. Dan paling parah lagi teman-teman ketika merasakan gugup dan juga cemas, teman-teman bisa lupa materi seketika. Nah, ini kalau bisa harus dihindari. Usahakan teman-teman latihan secara matang terlebih dahulu dan menguasai materi sehingga teman-teman bisa melakukan public speaking secara baik, sehingga tidak lupa materi yang akan disampaikan itu apa. Lalu ketika kita bicara tentang public speaking, ada tips untuk meningkatkan rasa percaya diri teman-teman dalam menjalankan public speaking di depan audien. Yang pertama yaitu fokus pikiran, artinya teman-teman harus fokus bahwa teman-teman sedang memberikan materi kepada audien. Jadi jangan keluar pada pokok pembahasan tersebut. Yang kedua yaitu visualisasi kreativitas atau citra diri. Jangan lupa diselingi dengan kreativitas dan juga bercanda sehingga audien tidak bosan dalam mendengarkan materi dari teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu kata-kata dan juga bahasa tubuh, dan yang terakhir yaitu penampilan atau cara berpakaian. Nah, pertama kali ketika audien itu akan mendengarkan materi teman-teman semua, yang akan pertama kali dilihat yaitu penampilan teman-teman. Nah, usahakan teman-teman menggunakan pakaian yang cocok pada event atau forum tersebut. Nah, lalu klasifikasi apa sih atau persyaratannya apa sih sebagai moderator atau MC atau pemandu acara? Nah, teman-teman harus tahu klasifikasi atau syaratnya sebagai seorang public speaking. Yang pertama yaitu memiliki intelijensi yang tinggi. Artinya teman-teman harus memiliki wawasan yang luas, wawasan yang banyak, sehingga teman-teman itu dapat memberikan informasi baru kepada para audien. Lalu yang kedua, teman-teman harus berpenampilan atraktif dan juga simpatik. Artinya teman-teman jangan lupa untuk berinteraksi dengan para audiens, menyapa dan lain sebagainya. Misalkan ada komunikasi dua arah antara pemateri dan juga para audien. Lalu yang ketiga yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan ini saya rasa tidak hanya public speaker saja yang harus memiliki jiwa ini, tapi semua elemen seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan tersebut. Lalu yang selanjutnya, komunikatif, sabar dan juga cekatan, lalu memiliki rasa humor yang tinggi, memiliki spontanitas yang baik, dan pengetahuan umum yang luas. Misalkan teman-teman memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan public speaking ini sehingga para audien tidak bosan dalam mendengarkan materi Anda. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menambah wawasan tentang public speaking untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk yang menonton video ini di like, subscribe, dan juga komen videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.